Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang Rabbul Alamin, penggenggam seluruh jiwa, tempat kita semua kembali. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kepada junjungan kita manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa yang sering dilakukan di bulan Ramadan, dan itu buahnya adalah di hari raya Idul Fitri. Tapi tidak jarang pada saat hari raya Idul Fitri justru kita terjebak dengan beberapa hal yang mungkin menjerumuskan kita ke dalam khilaf dan dosa. Misalnya contoh ya, Bu, open house nggak di rumah? Open house nggak? Atau ngunjungin ke rumah saudara? Kadangkala kalau open house ini bisa jadi ajang orang buat flexing, Bu. Tahu nggak flexing, Bu? Bu, pamer. Ya, anak saya mah alhamdulillah sekolahnya lulus semua, dapat beasiswa lagi. Tapi ada saudaranya yang anaknya belum tentu sama dengan kita. Maksudnya sih baik, tapi belum tentu nyambung perasaannya sama kita. Betul apa betul, Ibu? Betul ya Pak ya? Nah, untuk itu tema kita adalah open house, mau sharing atau flexing, bersama guru kita yang hadir bersama kita, yaitu Dr. Hilmi Firdausi. Silahkan Ustadz, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mas David, saudara saya yang saya hormati, saya muliakan, kita doakan beliau tetap istiqomah dalam kebaikan. Amin ya Allah. Amin. Bapak Ibu jamaah sekalian, puasanya aman, puasanya? Aman. Insya Allah aman. Kata Rasulullah, bu'dan lima adraka Ramadan falam yukfarlah. Celaka orang yang masuk Ramadan terus keluar lagi, dosanya tidak diampuni. Allah. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Ramadan yang kemarin kita lakukan itu dapat menghapus dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal alamin. Temanya keren Mas David. Ya. Lebaran, sharing atau flexing. Ibu bapak, saya rasa Lebaran di Indonesia ini agak unik, agak spesial. Ya, mudik ya. Mudik itu sepertinya hanya ada di Indonesia. Heboh sekali. Bahkan pemerintah itu menyiapkan luar biasa aparatnya untuk menjalankan mudik agar berjalan dengan lancar. Supaya apa? Bisa silaturahim. Kenapa demikian? Kita mengamalkan hadis Rasulullah. Kata Rasulullah, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Ya. Kenapa? Kata Rasulullah, barang siapa mencintai, barang siapa menginginkan dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, ya, maka dia sambung silaturahim. Maka yang terjadi ada mudik, ada open house, ya. Yang enggak mudik dia biasanya open house, ya. Datang ke rumah tamu-tamu, ya. Atau kita berkunjung ke rumah saudara kita. Permasalahannya niat kita ikhlas apa tidak silaturahim. Betul. Atau jangan-jangan kita mau pamer seperti yang tadi kita bahas, mau flexing. Zaman now istilahnya flexing, Bu. Flexing itu terkenal gara-gara sosial media. Ada orang flexing kendaraan mewah, flexing pakaian mewah, flexing handphone bagus, flexing sedang pelesiran di luar negeri, ya. Itu pamer, Bu. Hati-hati. Flexing mobil baru. Flexing mobil baru, lebarannya mobilnya baru, bajunya baru, istrinya lama. Lama insya Allah. Yang penting luruskan niat. Masuk hari raya kita berkunjung atau dikunjungi, jangan ada hal-hal seperti itu, ya. Karena betul kata Mas David ya, tidak semua orang tuh suka apa yang kita bicarakan. Ya,
Kadang-kadang yang biasa dibicarakan di silaturahim itu apa? Tentang pencapaian-pencapaian diri dan keluarganya. Ya. Masya Allah, kemarin saya 30 hari full kata si bapak. Puasa nggak pernah bolong tarawihnya. Zakat mal saya 1 miliar. Allahu Akbar. Nggak perlu juga. Ya. Ini anak saya Masya Allah besok beasiswa ke luar negeri ke Al-Azhar. Ini anak saya ya Allah sudah masuk ke perguruan tinggi negeri. Sudah diterima kerja dan sebagainya. Padahal nggak ada yang nanya. Hati-hati, kita tidak perlu menjelaskan sesuatu yang orang nggak mau tahu. Kita kan pengen datang silaturahim, maaf-maafan tuh mumpung lebaran. Ini malah nambah dosa ya Ustadz ya? Malah nambah dosa, karena nggak semua orang itu positive thinking. Sebagian negatif, sebagian pernah saya bilang dulu juniper, tahu juniper Bu? Julid, nyinyir, baper. Kita cerita nih. Ya, tentang pencapaian kita atau keluarga kita, itu enggak semua orang, Masya Allah, Alhamdulillah, senangnya mendengarnya. Itu sedikit Bu yang kayak gitu Bu. Sebagian tuh sebel mendengarnya. Julid, nyinyir, malah ikut terbawa perasaan. Maka sebaiknya ya kita sampaikan yang perlu-perlu saja. Ya, ngobrol yang ringan-ringan saja, jangan sampai ada kesombongan di antara kita. Kenapa demikian? Kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Mangkana fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min kibr. Kalau dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi Bu. Pak, hati-hati, lebaran jangan bawa sombong. Walaupun ibu pakai baju baru jangan sombong. Ya, walaupun ibu baru diberikan hadiah lebaran cincin 5, jangan dipakai semua. Masa begini-begini? Maunya salaman kelihatan begitu ya. Jangan, hati-hati Bu. Hati-hati, jaga hati kita. Kita niat open house, silaturahim untuk maaf-maafan, menyambung tali silaturahim. Jangan menceritakan apa yang orang lain gak mau dengar. Ya, hati-hati, sombong itu cuma haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan terpancing juga untuk ikut sama-sama flexing. Ada ibu dengar teman tetangga, wah dia flexing tuh, pencapaian dirinya, keluarganya. Ah segitu mah kecil, anak saya dong. Jangan Bu, sudah cukup. Ya cukup. Ya, kita sebaiknya jangan ikut sama-sama nanti. Apa beda dia sama kita? Ya, silaturahim, open house, saling maaf-maafan, omong yang santai-santai, yang asik-asik aja. Bapak Ibu juga jangan suka tanya sama anak-anak yang belum punya jodoh. Ini kan kadang-kadang saya punya jamaah anak-anak muda. Saya tanya, apa yang paling menakutkanmu di hari raya? Pertanyaan Ustadz. Pertanyaan dari bapak ibu kita, kerabat kita. Kamu kapan nikahnya? Hati-hati Bu. Pertanyaan itu walaupun mungkin kedengarannya sepele, tapi kadang-kadang menusuk kolbu. Menusuk hati. Ya, hati-hati Bu. Nggak ada orang yang mungkin sudah usia menikah, dia nggak mau menikah Bu. Mungkin belum dapat saya jodohnya. Maka doakan saja ya, semoga kamu nanti lebaran tahun depan datang ke sini sudah bawa gandengan ya. Masa kalah sama truk? Truk aja ada gandengannya. Masa kamu enggak? Gitu aja Bu. Ya, dibuat sederhana, dibuat lucu. Ya, jangan sampai hari lebaran yang harusnya saling memaafkan malah saling ada kecemburuan. Saling julid segala macam, akhirnya keluar malah ngelengos lagi. Ya buat apa lebaran? Ya, buat apa maaf-maafan ya? Buat apa maaf-maafan? Buat dosa lagi. Ya, jadi luruskan niat, silaturahim, maaf memaafkan, jangan sombong. Insya Allah Lebaran kita bermakna. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Pak, lemes banget ianya Pak. Biasanya kalau lebaran, kalau tadi cincin ada yang begini ya. Kalau bapak-bapaknya punya jam baru, jam berapa ini? Masya Allah. Baik, itulah sekelumit tentang Hari Raya Idul Fitri yang kadang-kala kelewat sama kita. Padahal niat kita baik ya Bu ya. Ceritain tentang keluarga kita. Tapi belum tentu semuanya bisa nerima baik apa yang kita sampaikan. Baik, siapa yang mau bertanya? Ada yang angkat tangan silakan. Ya. Mana ya? Ya, di tengah ya. Nama dan pertanyaannya ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tarni dari Jamaah Al-Furqon. Jangan tegang Bu, santai ya, santai. Nama Ibu Tarni, silakan. Silakan Bu Sandi. Momen lebaran adalah saat menyenangkan.
ketika ketemu orang tua, teman sebaya, dan masyarakat di kampung. Bagaimana cara menghilangkan ketika ketemu dari keluarga, masyarakat, teman sebaya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya? Menghilangkan apa? Bagaimana cara menghilangkan sifat sombong ketika ketemu keluarga, teman sebaya, dan Oke. Ya, makasih, dan masyarakat. Bu. Makasih banyak Ibu. Silakan Kiai. Ya, ya, ketinggalan sombongnya ya Bu ya. Bagaimana cara menghilangkan sifat sombong ketika bertemu dengan kerabat, tetangga, saudara dan sebagainya. Tadi kan saya bilang ya, tidak akan masuk surga kalau ada perasaan sombong dalam diri kita walaupun kecil sekali. Kenapa kita sombong? Karena kita selalu merasa lebih dibanding orang lain. Ini perasaan yang dimiliki oleh iblis. Hati-hati, dulu iblis itu ahli ibadah. Ribuan tahun ibadahnya. Kenapa dia jadi ingkar? Karena dia ada dua sifat yang dia lakukan. Yang pertama dia hasad, dengki. Yang kedua dia sombong. Kenapa demikian? Yang pertama dia cemburu. Makhluk baru bernama Adam alaihissalam diciptakan. Tapi dia langsung disuruh sujud. Dia nggak mau. Aba wastakbar. Dia enggan, dia sombong, dia malas. Kenapa demikian? Karena dia sombong, merasa lebih baik dibanding Adam. Khalaqtani min nar, kata iblis. Wa khalaqtahu min tin. Adam itu diciptakan dari tanah, aku ini dari api. Api ini lebih hebat dibanding tanah. Maka aku tidak mau sujud kepada Adam. Jadi orang-orang yang punya sifat sombong itu kayak iblis. Kan saya ngomong ya. Ya. Untung nengok iblisnya nggak ke saya, Bu. Hati-hati Bu ya. Saya udah deg-degan. Ya, makanya kurangilah. Ya, gimana caranya? Yang pertama, jangan pernah merasa lebih baik dibanding orang lain. Kalau ibu tidak sanggup untuk rendah hati, maka jangan pakailah aksesoris yang menunjang ibu untuk sombong. Ya, ibu pakai baju sederhana saja gamisnya, perhiasan biasa saja. Kalau orang pakai yang mahal-mahal itu iblis akan menggoda. Ceritain tuh harga gamis itu 10 juta. Oh, kan kita nggak tahan gitu ya, pengen menceritakan harga gamis kita. Maka pakai yang sederhana saja, bersahaja saja supaya kita nggak mengundang iblis menggoda kita. Ya, hati-hati ya, tidak merasa lebih baik dibanding orang lain. Yang kedua, yakini bahwa sifat sombong itu akan menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam. Hati-hati, yang berhak sombong itu hanya Allah. Jangan sombong. Ada penyebab 4 sombong, Bu. Bertambah harta, bertambah kedudukan, bertambah ilmu, dan bertambah taat. Ternyata nambah taat pun bisa sombong. Ya, ibu makin rajin pengajian, makin rajin ibadah, itu jatuhnya jadi sombong. Ibadah ibu semua hilang di mata Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan sombong. Dan ibu jangan coba memancing orang untuk ibu jadi sombong. Apa yang sombong boleh? 1, sombong kepada orang sombong itu sedekah. Boleh. Sombong kepada orang sombong sedekah. Sedekah, tapi khusus kepada orang sombong. Ya, tapi jangan jadi sombong. Ini lebaran ya Bu ya. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz izin Ustadz. Ngerinya kalau sombong sama orang sombong, takut keterusan saya. Iya. Itu yang diperbolehkan Mas David, tapi jangan dibiasakan. Jangan dibiasakan. Sekali-kali boleh lah untuk shock terapi. Iya. Sesekali boleh. Nah, tapi kalau misalnya gini nih Ustadz, kan kita biasanya halal bihalal ya. Saya dari Jakarta mau ke kampung. Ya. Saya beli mobil atau nyewa mobil yang bagus nih. Siap. Buat sampai ke kampung. Kan maksudnya itu buat kita nyaman di jalan, ya kan. Tapi kita mungkin gak ada perasaan pengen sombong. Tapi kalau orang lain yang berpikir kita sombong gimana Ustadz? Kan kita mungkin biasa aja ya Bu ya gitu. Tapi kalau orang di tempat yang kita kunjungi itu berpikir kita sombong. Ini mungkin buat orang-orang yang gampang sensitif. Nuduh orang macam-macam gimana Ustadz? Saya bilang itu kan Juniper ya. Julid, nyinyir, baper. Dia baperan orangnya. Padahal Mas David cuman pengen nyaman aja ke kampung kan. Gak ada niat untuk sombong. Itulah pentingnya kita berpositif thinking, berhusnuzon. Jangan apa-apa langsung kita negatif thinking. Jadi jelek semuanya. Hati-hati, ada orang Bu, saking gak mau dikomentar orang ya. Saya gak mau sholat Itu Mas David. Saya gak mau sholat ke masjid, takut dibilang so alim. Nah loh. Ada yang begitu. Saya gak mau pengajian, takut dibilang so ustazah. Hati-hati. Tarkul amal li ajlin nas ria. Meninggalkan amal karena manusia itu ria. Tuh kata Rasul gitu.
wal amalu li ajlihim syirik, dan beramal karena manusia itu syirik. Jadi serba salah. Kita meninggalkan amal soleh pun itu menjadi riya, mengerjakannya pun jadi syirik. Ya maka di tengah-tengah saja. Jadi benar ya Ustadz ya, harus benar-benar apa yang namanya khalis itu, ikhlas itu dalamnya tuh harus kita jaga terus ya. Betul. Jadi Ustaz. pas udah mulai ada perasaan gitu, apa yang mesti kita, misalnya ada perasaan ujub dikit dalam hati, mesti ngapain Ustadz? Zikir, ingat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika ada perasaan sombong, zikir, tutup dengan zikir. Ketika kalimat thayyibah yang muncul dari mulut kita, maka yang keluar pun gak akan sombong, Bu. Ya. Jangan lepas dari zikir. Insya Allah Allah akan jaga. Allahu Akbar ya Allah. Makasih banyak Ustadz. Bu. Pak. Jadi kalau ada perasaan sombong dikit, ngerasa kayak langsung zikir atau baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung subhanallah, subhanallah. Atau la ilaha illallah boleh ya Ustaz ya? Boleh, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Coba kita sih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Jangan kemana-mana, tetaplah di Cahaya Hati Indonesia.